Saya sudah menggunakan Okta ID selama 1 minggu dan ini adalah first impression dari saya. Sebelum kita mulai, kita tidak di-endorse oleh broker apapun. Jadi ini adalah murni pengalaman saya open di Okta ID. Kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan komentar di bawah saja. Karena saya suka review-review broker, tetapi review di sini adalah netral dari pengalaman saya sendiri. Jadi jangan lupa untuk komentar and let's get started. Okta ID ini biasanya orang agak bingung, apakah ini Okta FX, apakah ini berdiri sendiri. Itu biasanya orang agak bingung di situ. Di sini Okta ID ini adalah regulasinya itu ada Bapepti atau regulasi Indonesia. Kalau di Okta FX itu tidak ada regulasi Indonesia. Jadi ini kelihatannya lebih aman dibanding Okta FX. Nah, di sini kita bisa lihat izin Bapeptinya, nomor lisensinya ini 2013 yang lalu. Jadi lumayan baru untuk broker. Untuk akunnya biasanya di broker-broker itu ada banyak banget, ada zero spread, kemudian raw spread, standar, mikro, nano, dan itu lebih banyak lagi biasanya. Di Okta ID di sini hanya ada satu, yaitu MetaTrader 4. Spreadnya mulai dari 0,6 pip. Ini wajar aja sebenarnya. Kalau Euro USD biasanya saya lihatnya di HP kemarin hanya 8 poin. Kemudian ada biaya trading, ada komisinya $5 per lot. Oke, jadi nggak mahal. Contoh di Agnes, misalkan spreadnya itu 0,6 pip atau 6 poin, berarti dia nggak menggunakan komisi. Nah, jadi lebih murah. Tapi, nah ini ada tapinya di sini. Biaya tradingnya memang benar $5 komisinya per lotnya. Tetapi setelah katakanlah hari ini kalian itu udah open posisi 1 lot, berarti kalian dikenakan komisi $5 kan. Nanti di akhir hari itu kalian akan dikembalikan lagi atau di rebate $5-nya tadi. Jadi sebenarnya tidak ada komisi. Ini biasanya broker-broker Indonesia kayak gini. GK Invest dulu juga kayak gini. Kemudian Okta ID ini juga kelihatannya mengikuti seperti itu karena lebih murah jadinya. Sebenarnya kita hanya terkena spread saja. Saya tunjukkan. Jadi untuk rebate tadi itu bakalan masuk ke dompet. Ini ada 22,5. Ini rebate-nya saja. Oke, selama 1 minggu saya menggunakan Okta ID. Kemudian instrumennya agak lumayan, tapi tidak ada. Biasanya saham Apple dan lain-lain itu ada, tapi ini nggak ada karena ini hanya MetaTrader 4. Leverage itu 1/500. Minimal lot size itu 0,1 ya biasa. Broker Indonesia itu biasanya hanya bisa 0,1. Jadi ini nggak cocok buat kalian modal yang kecil, apalagi modal kecil terus kalian swing trading, itu nggak cocok. Mending kalau memang menggunakan broker Indonesia itu kalau bisa ya intraday atau scalping dengan modal $500 atau $1000, itu udah lumayan. Oke, opti akun syariah, jadi ada yang nggak pakai swap, ini bagus, dan lain-lainnya itu sama seperti broker yang lain. Kita bahas cara daftarnya. Gampang aja, klik daftar di sini, kemudian masukkan profil Anda kayak nama depan, nama belakang, email, sandi, dan lain-lain. Itu akan diberikan namanya akun demo dulu. Akun demo dulu biasanya di Indonesia juga kayak gitu, GK dulu juga kayak gitu, diberikan akun demo terlebih dahulu. Kemudian kalian harus verifikasi ketika kalian mau ke real account-nya. Ini adalah akun demo saya pertama kali diberikan. Kemudian ketika saya mau open buat akun untuk realnya, untuk real account, itu saya dimintai untuk memasukkan KTP, kemudian bank account, kemudian foto diri saya. Dari situ biasanya itu dia bilang 1-3 jam, tetapi saya agak lumayan lama loh. Saya sampai chat Okta ID-nya, kok lama banget? Ini udah lebih dari 3 jam. Nah, jadi untuk verifikasi di sini itu yang saya nggak begitu suka, agak lama. Dia klaimnya 1-3 jam, tetapi kok agak lama. Kenapa? Nah, kayak gitu. Oke, setelah diverifikasi itu kita bisa buka real account baru. Kalian mau aktifkan kurs tetap, ini biasanya di broker Indonesia ada. Jadi $1 itu biasanya ada 14.000, $1 kadang ada 13.000, ada 15.000. Kalau kurs tetap $1 menjadi 10.000 tetap, dan buka akun simple. Oke, kemudian deposit dan withdrawnya gimana? Depositnya lumayan cepat, 1-3 jam, good, saya suka. Kemudian withdrawnya bagaimana? Saya coba withdraw hari Jumat kemarin jam 8 lebih. Biasanya kan untuk broker itu jam 11 siang. Kalau kurang dari 11 siang itu diproses hari berikutnya. Tapi ini saya nyoba jam 8 malam. Kalian bisa lihat di layar itu ada bis. Saya nyoba penarikan $10. Biasanya 1-3 jam atau sampai 3 hari kerja. Oke, lihat jamnya itu jam 8.25. Kemudian masuk di rekening saya itu jam 9.47. Jadi sekitaran 1,5 jam. Oke, sekitaran 1,5 jam masuk ke akun. Jadi lumayan bagus untuk withdrawnya. Oke, itu yang bagus-bagusnya. Yang nggak bagusnya gimana?
Yang pertama saya nggak begitu suka yaitu spreadnya. Spreadnya di sini kenapa kok hanya satu akun? Karena biasanya kalau kita menggunakan, contoh kita menggunakan intraday atau scalping, itu kita harus spreadnya itu harus kecil banget, tapi ditambah pakai komisi itu nggak masalah gitu loh. Tetapi di sini hanya satu, ya biasa broker Indonesia, itu yang membuat saya agak nggak nyaman. Contoh di XAUUSD di sini spreadnya yaitu kadang-kadang 50, mentok paling bawah itu 35 atau 32 kalau nggak salah. Itu 32 sampai 50, itu lumayan. Kalau kita pakai raw spread itu lebih rendah dari situ, tapi kita pakai komisi. Saya mending spreadnya kecil pakai komisi dibanding spreadnya besar tapi nggak pakai komisi. Jadi menurut saya nggak begitu suka untuk tipe akun ini. Yang kedua, ini yang agak aneh sebenarnya. Ketika saya masuk ke MyFXbook, MyFXbook di sini kalau kalian masih baru, di sini adalah untuk mengkonekkan MetaTrader kalian, terus dikonekkan ke MyFXbook, kemudian kita bisa lihat tuh kayak historinya sama seperti trading journal. Nah, saya pengen lihat tuh sebenarnya. Ketika saya masukkan di MyFXbook, brokernya saya cari Okta ID tidak ada, yang ada adalah Okta FX. Yang ada adalah Okta FX. Kemudian servernya baru ketemu Okta Investama IDN. Nah, saya berpikiran di sini apakah ini sebuah trader network? Jadi satu company gede ini adalah cabang-cabang kecil-kecilnya atau berdiri sendiri? Saya nggak tahu. Sama seperti Max Risk Group yang ada di New Zealand, kemudian ada MRG Trade dan lain-lainnya kayak gitu. Apakah itu sama kayak gitu? I'm not sure. Jadi kalau kalian lihat di sini brokernya itu Okta FX, servernya Okta ID. Interesting bukan? Apakah ada slippage atau terkadang ketika ada news itu membesar, melebar untuk Okta ID ini? Jawabannya adalah iya, ada waktu saat melebar. Kalau nggak salah saya ada waktu minus itu, saya lihat historinya gede banget, saya kaget sampai 7 7% dari modal, itu lumayan. Jadi kecil tiba-tiba dia melebar, kaget saya. Tiba-tiba melebar. Jadi tidak masalah sebenarnya kalau kalian itu swing trading, tapi kalau ini saya hanya masukkan 1.500 deposit hanya 1.500, jadi saya pakai intraday atau scalping. Makanya saya harus pakai yang pendek-pendek aja. Selesai tutup. Jadi spread di sini sangat ngaruh terhadap trading saya. Oke, kita berikan skor, yaitu yang pertama regulasinya ini bagus untuk Okta ID, yaitu kita kasih 2. Kemudian untuk instant withdrawal dan instant deposit ini mantap banget, saya suka, yaitu saya kasih 2 juga. Yang ketiga ada jenis akun di sini sayang sekali hanya ada satu akun, kita tidak bisa memilih beberapa akun, jadi saya kasih 1. Kemudian untuk komisi broker di sini menurut saya sudah oke aja, tidak terlalu mahal, tidak terlalu murah. Kalau dibilang sebenarnya spreadnya gede, komisinya gede, tetapi kita ada rebate di akhir harinya, jadi komisinya tadi dikembalikan. Jadi sebenarnya oke aja, saya kasih 1 untuk komisi broker. Kemudian ada customer service, saya kasih 1 biar responnya cepat 24 jam, jadi saya suka dibanding broker-broker yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada aplikasi pendukung di sini benar-benar tidak ada. Contohnya apa maksudnya? Biasanya di beberapa broker ada edukasi gratis, kemudian ada sebuah terminal untuk ditaruh di MetaTrader 4 supaya kita lebih mudah open posisinya dan lain-lain. Kemudian kalau ada di IG, kemudian di Agnes, itu ada aplikasi khusus buat kita trading. Itu lebih enak karena kita bisa tentukan, oke, saya mau close posisi ketika 20 pip, ketika 2%, itu di situ ada semua. Tapi di Okta belum, maka kita kasih 0 untuk aplikasi pendukung. Totalnya yaitu 7 dari 10. Itu pengalaman pertama saya untuk trading di Okta ID. Mungkin kita bakalan review detailnya setelah beberapa bulan. It's up to you. Kalian bisa komentar di bawah bagaimana tanggapan Anda terhadap Okta ID ini. Ingat, kita tidak di-endorse oleh broker ini. Ini adalah netral dari pengalaman yang saya jalani. Thank you. See you next time. Bye-bye.